Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillah, bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kita nikmat, dimulai dari nikmat yang terkecil hingga nikmat yang terbesar, yakni nikmat iman dan Islam. Salawat seiring salam semoga tetap tercurah keharibaan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, para keluarganya, para tabiin, para tabiatnya, sampai kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa tetap berpegang teguh pada sunnah-sunnahnya. Dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya diberikan syafaatul uzma oleh Rasulullah SAW di yaumil jaza, amin Allahumma amin. Sahabat sekalian, alam dunia saat ini sudah memasuki tahap akhir, sudah memasuki akhir zaman, yang mana sebentar lagi akan adanya sebuah janji Allah, sebuah sunnatullah, yaitu akan terjadinya kiamat. Namun kiamat tidak berarti akhir dari segalanya. Bahkan kiamat adalah titik awal permulaan dari segala apa yang diperbuat oleh umat manusia akan dipertanggungjawabkan. Mulai dari umat Nabi Adam sampai umat akhir zaman, itu akan dimulai pertanggungjawabannya ketika kiamat berlangsung. Hari kiamat akan dimulai ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, dan Allah akan menghancurkan alam semesta ini. Selanjutnya manusia akan dibangkitkan kembali dari alam kuburnya, dan Allah akan mengganti alam yang telah dihancurkan menjadi alam akhirat, yang mana pada setelah manusia dihidupkan atau dibangkitkan, maka manusia akan dikumpulkan pada sebuah padang yang luas, sebuah padang yang putih bersih, yang luas, yang datar, dan bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan apabila telur digelindingkan dalam padang tersebut, dalam lapangan tersebut, maka telur itu tidak akan pecah sedikit pun dan akan terus menggelinding dikarenakan datarnya padang tersebut, yang mana padang tersebut adalah yang disebut oleh padang mahsyar. Maka pada mahsyar tersebut Allah akan mengumpulkan seluruh umat manusia, dimulai dari manusia pertama atau makhluk pertama, manusia pertama yaitu umat Nabi Adam, sampai umat akhir zaman akan disatukan dalam satu lapangan atau padang tersebut. Tidak hanya itu, manusia pada saat itu akan berada pada padang mahsyar dalam 4 keadaan. Yang pertama dalam keadaan haus, yang kedua dalam keadaan lapar, yang ketiga dalam keadaan telanjang, dan yang keempat dalam keadaan tanpa alas kaki. Dan Allah menciptakan 7 buah matahari di atas mereka, yang mana beberapa ulama berpendapat, ada yang bilang bahwa matahari itu jaraknya hanya 1 jengkal, pendapat lain mengatakan bahwa jaraknya tidak lebih dari 1 tumbak. Pada saat itu manusia berada dalam sebuah keputusasaan yang besar, karena selain berada dalam padang mahsyar yang luas, tanpa alas kaki, tanpa pakaian, haus, lapar, juga di atasnya ada 7 buah matahari. Pada mahsyar pun dikelilingi oleh api neraka yang mencoba untuk membakar para manusia-manusia yang berdosa. Disebutkan pada saat itu manusia berkeringat sangat banyak sesuai dengan dosa yang diperbuat. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, bahkan ada yang sampai tenggelam di keringat sendiri. Namun ada beberapa golongan yang pada saat itu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan arasy Allah
yang tidak akan kepanasan, yang tidak akan menderita kepanasan, haus, lapar dan sebagainya, dan bahkan diberikan pakaian surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja golongan yang akan diselamatkan oleh Allah pada yaumul mahsyar tersebut? Yang pertama adalah imamun adilun, atau pemimpin yang adil, yang mana pada saat ini mungkin hanya sedikit orang-orang yang bisa menjadi pemimpin yang adil. Pemimpin di sini tidak hanya pemimpin bangsa seperti kepala negara, raja dan lain sebagainya. Ini juga termasuk konteks pemimpin yang luas, seperti pemimpin dalam organisasi, pemimpin dalam komunitas, bahkan pemimpin untuk diri kita sendiri. Dalam sebuah hadis disebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi, bahwa setiap manusia adalah pemimpin dan setiap manusia akan dipertanggungjawabkan apa yang mereka pimpin. Maka kita tidak bisa melupakan bahwa diri kita juga memimpin badan kita, dan nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala selaku hakim yang adil, bagaimana kita memimpin tubuh kita untuk tetap selalu berada di jalan Allah, bagaimana memimpin mata kita untuk tidak melihat perkara yang diharamkan oleh Allah, mulut kita, lisan kita, tangan kita, bahkan hati kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, bagaimana kita memakai atau memimpin organ atau anggota badan kita. Jadi pemimpin adil di sini adalah bukan hanya pemimpin-pemimpin yang memimpin suatu kaum, namun diri kita juga akan termasuk menjadi pemimpin-pemimpin yang adil apabila kita bisa memimpin tubuh kita secara adil, bisa memimpin anggota badan kita menuju ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar adalah orang-orang atau pemuda yang disibukkan oleh beribadah kepada Allah. Para pemuda yang selalu sibuk beribadah kepada Allah. Sudah menjadi realita dan sudah menjadi seperti adat bahwa para pemuda adalah orang-orang yang berdarah panas, hawa nafsunya menggebu-gebu, selalu memikirkan diri sendiri, dan tindakannya kebanyakan tidak berpikir panjang. Bahkan salah seorang artis atau raja dangdut Rhoma Irama pun menciptakan sebuah lagu yang disebut Darah Muda, yang mana darah muda itu adalah pemuda yang menggebu-gebu, yang selalu bersemangat, darahnya selalu ingin menang sendiri, selalu tidak mau kalah. Dan kebanyakan pemuda-pemuda zaman sekarang adalah pemuda-pemuda yang menjurus kepada maksiat, kepada kemungkaran. Banyak pemuda-pemuda saat ini yang gaya hidupnya hedonis materialistis, selalu berkecimpung di dunia-dunia hitam. Malam harinya dihabiskan di diskotik-diskotik, mencari kesenangan-kesenangan duniawi, mencari kesenangan-kesenangan sesaat, baik itu lewat narkoba, minum-minuman, atau bahkan mempermainkan wanita. Disinilah Allah memberikan sebuah imbalan yang besar berupa sebuah naungan atau berupa sebuah perlindungan di padang mahsyar kepada para pemuda-pemuda yang bisa beribadah pada Allah secara maksimal, karena sudah menjadi hal yang lazim atau hal yang biasa di sebagian besar kalangan umat Islam. Orang-orang yang beribadah secara khusus adalah orang-orang yang hampir atau sudah tua. Para pemuda jarang sekali khusyuk dalam beribadah. Namun
tidak sedikit pula atau tidak semua pemuda seperti itu. Ada juga pemuda yang memiliki giroh keislaman yang kuat, yang memperjuangkan nilai-nilai keislaman, yang bergabung dalam organisasi-organisasi keislaman, bersyiar dalam dakwah, membentuk remaja-remaja masjid, membentuk majelis-majelis remaja, majelis-majelis sholawat, atau bahkan yang tergabung dalam organisasi keagamaan kepemudaan. Contoh sebut saja adalah salah satu wadah organisasi pemuda yang dinaungi oleh ormas Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama, yang di dalamnya ada sebuah banom atau badan otonom yang bernama IPNU dan IPPNU. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama ini adalah salah satu langkah atau salah satu wadah supaya para pemuda, para pelajar, para anak muda bisa sejalan dalam jalan yang lurus, bisa memperjuangkan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai keislaman sejak dini, supaya terhindar dari paham-paham atau modernis, hedonis, dan materialistis yang saat ini memang menyerang para kaum muda. Para sahabat sekalian, yang ketiga, orang yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang hatinya selalu terpaut dalam masjid. Orang-orang yang mencintai masjid, para pecinta masjid, orang-orang yang selalu ingin memakmurkan masjid. Walaupun pada saat ini kita dilanda sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa wabah pandemi COVID-19, yang mana diharuskan masjid-masjid bukan ditutup, namun berikhtiar untuk bisa memutus mata rantai COVID-19, untuk tidak berkumpul atau mengadakan perkumpulan. Memang merasa sedih, memang kita merasa sedih gitu. Namun ini adalah salah satu langkah yang mudah-mudahan ketika kita bisa atau mata rantai COVID-19 ini sudah terputus dan sudah habis, maka kita bisa lebih khusyuk lagi, lebih tenang lagi dalam beribadah. Kita bisa lebih memakmurkan masjid. Sebuah fenomena yang ada beberapa tahun belakangan atau dewasa ini, akhir-akhir ini adalah banyak masjid-masjid yang megah berjamuran. Setiap perempatan, setiap kecamatan, setiap kelurahan, setiap kabupaten bahkan berlomba-lomba untuk mendirikan masjid. Bahkan masjid-masjid saat ini tak kalah mewah dengan istana-istana para raja. Ada yang dilapisi dengan emas, ada yang dilapisi dengan batu pualam dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk supaya umat Islam bisa betah, bisa tenang, bisa khusyuk beribadah di dalam masjid. Namun sayang, semakin banyak masjid yang penuh jamur, tidak diikuti dengan semakin banyaknya jamaah yang hadir. Bahkan yang miris adalah masjid, beberapa atau sebagian besar masjid hanya penuh ketika sholat Jumat. Dan itu adalah tugas kita semua, bagaimana kita mengajak saudara-saudara kita yang belum bisa sholat atau belum bisa memakmurkan masjid, yang belum bisa ikut berjamaah di masjid, untuk bisa merangkul, untuk kedepannya bisa lebih memakmurkan masjid. Karena selain bermanfaat di dunia, maka masjid pun akan menjadi penolong kita di akhirat nanti. Dan sebuah riwayat mengatakan ketika kita akan
melintasi jembatan Shiratal Mustaqim, yang mana disebut atau diistilahkan dengan titian rambut dibelah 7, yang mana tipisnya lebih tipis daripada rambut dibelah 7 dan tajamnya lebih tajam daripada pedang, dan di bawahnya terdapat neraka jahanam yang menyala-nyala, dan kita harus melintasi jembatan itu untuk bisa sampai ke surga Allah Ta'ala. Ketika kita tidak bisa melangkah, kita takut untuk melangkah melintasi jembatan Shiratal Mustaqim, tapi kita selalu terpaut hati kita dengan masjid, selalu memakmurkan masjid, maka masjid akan datang pada kita sebagai kendaraan kita saat melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Mudah-mudahan kita semua dijadikan ahli masjid oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu mencintai masjid, dan kelak di yaumil akhir kita diberangkatkan atau diantarkan oleh masjid melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, golongan yang keempat yang akan dinaungi oleh Allah pada saat yaumil mahsyar adalah 2 orang pemuda yang saling mencintai, berkumpul dan berpisah karena Allah Ta'ala. Mungkin akhir-akhir ini kita selalu mendengar kata-kata uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah, saling mencintai karena Allah. Lalu bagaimana sih definisi atau hakikat cinta karena Allah itu seperti apa? Apakah seorang yang berpacaran, pemuda-pemudi berpacaran, memadu kasih, mengatakan cinta karena Allah, apakah itu karena Allah? Bagi saya bukan. Karena cinta kepada Allah tidak hanya kepada pacar saja, sesama sahabat yang saling menyayangi karena Allah, saling menasehati, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling menasehati dalam kebaikan, saling menasehati dalam kesabaran, maka itu adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Ketika sahabatnya salah, maka diingatkan oleh sahabat yang satunya lagi, supaya karena apa? Karena saking cintanya kepada sahabatnya, saking cinta kepada temannya, dia tidak ingin temannya terjerumus kepada lembah dosa, dan dia tidak ingin masuk surga hanya sendirian. Dia ingin bersama-sama sahabatnya saat nanti melangkahkan kakinya ke dalam surga. Itulah yang dinamakan cinta karena Allah. Saat berkumpul bersama karena Allah, dan saat berpisah pun mereka karena Allah. Ketika berpisah tidak ada sebuah tangisan, yang ada adalah saling mendoakan. Walaupun sudah terpisah jauh, walaupun sudah tidak bersama lagi, mereka akan tetap saling mendoakan sampai akhir hayatnya. Itu adalah saling mencintai bersama dan berpisah karena Allah. Yang kelima atau yang selanjutnya, golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar atau yaumil mahsyar itu adalah lelaki, seorang pemuda yang ditawari zina oleh seorang wanita yang cantik, jelita, lalu dia berkata, seorang laki-laki itu berkata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Mungkin untuk poin yang ini saya akan menyampaikan sebuah kisah yang disadur dari kitab Durratun Nasihin. Dikisahkan bahwa dahulu ada seorang mutalim atau seorang santri, katakanlah santri pada saat sekarang, yang mana santri tersebut adalah ya seorang santri yang soleh, taat beribadah, dan selalu mencari ilmu. Di satu sisi di daerah tersebut ada seorang pelacur, yang mana pelacur tersebut merupakan pelacur tercantik di kota tersebut.
ia mematok harga satu malam itu adalah 1.000 dinar. Yang mana jika dikalkulasikan saat ini 1.000 dinar itu ya sekitar 10 jutaan lah, kurang lebih satu malam. Dan santri tersebut tergila-gila kepada pelacur tersebut. Namun ia tidak punya uang. Ia tidak punya uang untuk memakai si wanita tersebut. Lalu bertekadlah santri itu untuk menabung supaya di hari kemudian bisa memakai jasa wanita tersebut. Setelah si santri terkumpul uangnya 1.000 dinar, maka ia langsung menghampiri si pelacur tersebut. Setelah beradu harga, setelah menegosiasi sedikit, maka deal lah. Dibawalah si santri tersebut ke sebuah kamar yang sunyi, yang tempat gitulah. Pertama dibuka baju si perempuannya dibuka, terus bawahannya dibuka sampai perempuan tersebut telanjang bulat, yang mana tubuhnya begitu putih bersih, bentuk tubuhnya aduhai semampai bak biola Spanyol, lalu wajahnya pun tak kalah rupawan. Namun santri tersebut hanya bengong sambil tubuhnya gemetaran. Kata si wanita, "Kamu kenapa? Baru pertama kali ya?" "Ya iyalah, santri pasti pertama kali." Namun ketika santri itu akan melakukan perzinahan tersebut, ia ingat bahwa Allah Maha melihat. Lalu pada saat itu langsung ingat Allah, lalu dia bilang kepada wanita tersebut, "Inni akhafullah, aku lebih takut kepada Allah." Maka ditinggalkanlah wanita tersebut dalam keadaan telanjang bulat tanpa dipakai sedikit pun, dan uangnya pun disedekahkan kepada wanita tersebut. Pulanglah santri tersebut ke kampung halamannya, dan wanita tersebut tercenung. Seorang santri yang baru pertama kali akan melakukan perzinahan begitu gemetaran, begitu bergetaran badannya hingga takut kepada Allah. Lalu bagaimana aku yang setiap hari melakukan dosa, melakukan perzinahan dengan banyak orang, apakah Allah masih bisa mengampuniku? Maka pelacur tersebut pada saat itu juga memutuskan untuk pensiun menjadi pelacur, menutup segala kegiatan asustilanya, dan mulai mencari santri tersebut untuk dijadikan suami. Setelah mencari kesana kemari, lalu tibalah di suatu kampung yang mana itu merupakan kampung si lelaki. Pada saat masuk kampung tersebut menanyakan si santri tersebut, ternyata santri tersebut sedang berada di ladang. Lalu disusulah santri tersebut oleh adiknya bahwa ada seorang perempuan yang mencari. Setelah dikatakan bahwa yang mencarinya adalah pelacur yang dulu pernah akan disetubuhi oleh santri tersebut terkejut, lalu karena kaget langsung meninggal seketika. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu saya pelacur tersebut mengutarakan maksud hatinya, ingin bertaubat kepada Allah, dan tadinya ingin menjadikan santri tersebut sebagai suami supaya bisa membimbing dirinya ke jalan Allah. Namun sayang santri tersebut telah meninggal. Maka
atas inisiatif atau permintaan dari wanita tersebut bahwa tak mengapalah tidak menikah dengan santri tersebut, maka dia pun menikah dengan adik santri tersebut. Dan alhamdulillah setelah pertaubatannya diterima oleh Allah, maka beberapa generasi atau beberapa keturunannya ada yang menjadi ulama. Ini adalah kisah yang disadur dari kitab Durratun Nasim. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, yang keenam, golongan yang akan dilindungi atau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala saat yaumul mahsyar adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, bahkan tangan kirinya pun tidak mengetahui. Yaitu orang-orang yang bersedekah tanpa diketahui oleh orang lain. Jangankan orang lain, tangan kirinya pun tidak mengetahui. Sudah menjadi fenomena zaman sekarang yang mungkin ada baiknya namun juga ada buruknya, itu adalah fenomena sedekah dengan dokumentasi. Sebuah pencitraan, sebuah eksistensi orang bersedekah kepada orang lain, namun setelahnya atau ketika menyerahkan difoto dulu, melakukan sebuah video dan lain sebagainya. Bagus, karena itu sebagai ladang syiar, ladang dakwah. Namun juga ada yang tidak bagusnya. Karena apa? Karena hal tersebut akan diketahui oleh orang lain. Maka sejatinya ketika kita bersedekah kepada orang lain, lebih baik sembunyi-sembunyi. Bahkan beberapa riwayat mengatakan para ulama zaman dahulu, ulama-ulama salaf, ketika akan mensedekahkan hartanya, maka mereka mendatangi sebuah pertigaan jalan yang dilalui ramai oleh orang lain, oleh orang-orang yang selalu ramai dilalui oleh orang-orang ketika siang, namun sepi ketika malam. Maka datanglah para ulama tersebut yang ingin bersedekah itu pada malam hari. Setelah sampai di pertigaan tersebut, maka dia mengaur-aur uang atau menyimpan uang di pertigaan tersebut, dan siapa saja yang menemukan uang itu bisa diambil. Mungkin kadang-kadang apabila kita menemukan uang yang berceceran terlalu besar, kadang-kadang kita juga agak risih untuk mengambilnya. Karena kenapa? Karena ada sebuah mitos yang mengatakan bahwa ada sebuah mitos yang berkembang terutama di negara Indonesia ini, bahwa ketika ada orang-orang yang mengeluarkan uangnya, jangan diambil karena kalau kita diambil kita bisa menjadi tumbal, katanya. Karena dia adalah orang-orang yang memuja setan gitu. Namun itu hanyalah mitos belaka yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah maupun secara agama. Padahal hal tersebut dilakukan oleh ulama-ulama zaman dahulu ketika akan bersedekah. Supaya apa? Supaya tidak diketahui oleh orang lain. Sampai segitunya ulama-ulama tersebut, ulama-ulama salaf, ketika akan bersedekah supaya tidak diketahui oleh orang lain. Zaman sekarang, kadang-kadang zaman sekarang ketika nama kita tidak dicantumkan dalam sebuah donasi, kita kadang-kadang suka marah. Wah, itu saya tidak dicantumkan dalam donasi. Kadang-kadang hanya formalitas saja dengan memakai nama hamba Allah, tetapi disebar-sebarkan pada orang lain. Jadi alangkah lebih baiknya kita memberi kepada orang lain, bersedekah kepada orang lain, tanpa ada sebuah pencitraan, tanpa ada sebuah dokumentasi. Bahkan kalau bisa orang yang dikasih, orang yang disedekahkan oleh kita tidak mengetahui siapa yang memberikan sedekah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir,
Golongan yang terakhir yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumil mahsyar adalah golongan orang-orang yang menangis di malam hari sendirian, menangisi dosa-dosa yang diperbuat olehnya. Mungkin ini adalah salah satu yang paling sulit. Terkadang kita hanya menangis karena hal-hal yang remeh. Banyak, terutama kaum hawa yang menangis di depan TV karena menonton sebuah drama. Padahal kita tahu bahwa apa yang ditontonnya itu adalah tidak benar-benar nyata. Sedangkan dosa-dosa kita yang akan dipertanggungjawabkan nanti, kita santai-santai saja. Bahkan dalam sebuah keterangan disebutkan bahwa air laut yang ada di dunia, seluruh air laut yang ada di dunia tidak akan bisa memadamkan api neraka jahanam. Namun hanya dengan satu tetes air mata karena dosa, kita itu akan menjadi benteng kita dari neraka jahanam. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, mungkin itu adalah yang ingin saya sampaikan, 7 golongan yang nanti akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar, yang mana tidak ada naungan lagi selain naungan arasy Allah taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi salah satu dari golongan tersebut, termasuk pada salah satu dari golongan tersebut, dan mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah di yaumil mahsyar. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Unzur maqala wala tazur man qala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.